Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kata fungsi sudah tidak asing dalam telinga kita. Di sini dalam beberapa menit ke depan, yuk simak kami untuk mengenal lebih dalam tentang realisasi fungsi pemetaan domain ke kodomain. Bersama kami kelompok 4, Saya Medina Amresa Farida dengan NIM L0225038. saya Aneska Kalyani Putri dengan NIM L0225015. Dan saya Raymondus Ilmaleson dengan NIM L0225029. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Simak terus ya. Pertama-tama tentunya kita harus tahu apa arti fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi dari himpunan A atau domain ke himpunan B atau kodomain, di mana setiap anggota domain harus berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Di samping ini ada contoh diagram panah yang menunjukkan bagaimana setiap elemen A dipasangkan dengan tepat satu elemen di B. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen dalam fungsi. Pertama ada domain, yaitu himpunan asal, lalu kodomain, yaitu himpunan tujuan. Dari kodomain ada range atau hasil yang benar-benar berpasangan dengan domain. Jadi fungsi itu sendiri bisa kita lihat sebagai aturan yang memetakan domain ke kodomain. Di sini kita memakai contoh gambar kucing supaya lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman, supaya suatu relasi bisa disebut fungsi, ada syarat penting nih yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap anggota domain harus punya pasangan. Tidak boleh kalau ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Jadi tidak ada elemen domain yang jomblo. Kalau kita lihat contohnya nih, di sebelah kiri ada domain yang tidak semua anggotanya punya pasangan. Ini bukan fungsi ya teman-teman. Sedangkan di sebelah kanan, setiap domain jelas punya pasangan di kodomain. Nah, inilah contoh fungsi yang benar. Kemudian kita akan membahas syarat yang kedua. Suatu relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota domain hanya terhubung dengan tepat satu anggota kodomain, yang artinya satu input hanya boleh menghasilkan satu output. Kalau ada anggota domain yang punya lebih dari satu pasangan, maka relasi itu tidak bisa disebut fungsi. Sekarang ayo kita lihat contohnya. Di sebelah kiri ada contoh relasi yang salah. Terlihat nih, ada satu elemen di domain yang terhubung ke dua elemen di kodomain. Itu artinya satu input menghasilkan dua output, sehingga ini tidak bisa disebut fungsi. Sedangkan di sebelah kanan, setiap elemen domain hanya punya satu pasangan di kodomain. Jadi ini adalah contoh relasi yang benar-benar bisa disebut dengan fungsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin sering berpikir fungsi itu hanya ada di pelajaran matematika, tapi sebenarnya banyak contoh nyata di sekitar kita yang menggunakan konsep fungsi. Salah satunya bisa kita lihat pada sistem pencarian NISN atau nomor induk siswa nasional. Di sini, kelompok kami mengambil contoh dari NISN. Pada sistem ini, kita diminta untuk mengisi beberapa data, misalnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu. Bagian ini disebut input. Kemudian, sistem akan memproses data tersebut dan hasil akhirnya berupa identitas siswa yang sesuai dengan database NISN. Hasilnya inilah yang disebut dengan output. Dari contoh ini terlihat jelas bagaimana konsep fungsi bekerja. Ada input, ada proses, dan menghasilkan output yang sesuai. Jika kita gambarkan ke dalam bentuk diagram, input yang berupa data diri siswa akan dipetakan oleh sistem pencarian menuju output, yaitu identitas siswa yang valid. Diagram ini menunjukkan hubungan satu ke satu di mana setiap input tertentu akan menghasilkan output tertentu juga. Itulah inti dari konsep fungsi. Nah, berikut ini adalah bentuk matematisnya. Input atau domain di sini adalah data diri seperti nama, tanggal lahir, dan nama ibu. Kemudian, fungsi pencarian NISN bekerja sebagai proses dan menghasilkan output atau kodomain, yaitu NISN dan identitas siswa. Dengan begini, konsep fungsi dalam matematika bisa kita lihat penerapannya secara langsung pada sistem yang nyata.
Jadi dari contoh tadi kita bisa memahami bahwa fungsi tidak hanya berhenti sebagai teori matematika di kelas, tapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang teknologi dan data. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.